Now is a critical time. We I promise. You can't be ashamed of who you are. Nothing else will come. Halo penikmat film, salam olahraga. Bertemu lagi di kanal Layar Tancap, kanal yang membuat cinta Anda akan tertancap. Itu pun jika sempat terucap. Kita akan saksikan bersama sebuah film tentang seorang legenda sepak bola asal Brazil, Pelé. Sama seperti judul filmnya. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak bersama Pelé. Di sebuah perkampungan miskin, seorang anak penyemir sepatu yang sedang bekerja diajak bermain bola oleh anak sebayanya. Anak-anak itu begitu lincah beratraksi dengan bola di sepanjang gang-gang perkampungan. Mereka membuat kain perca yang dikumpulkan dan diikat menjadi sebuah bola. Anak penyemir itu bernama Diko. I finished shining shoes. But you are playing football. You both go change and get back to. Hari itu pertandingan final Piala Dunia sedang berlangsung antara Brazil melawan Uruguay. Warga perkampungan termasuk ayah Diko hanya bisa mengikuti lewat radio di sebuah kedai. Diko dan teman-temannya juga mengikuti pertandingan dengan menguping di atap kedai yang bolong. Di pertandingan itu, Brazil kalah dan gagal menjadi juara dunia. Diko melihat kesedihan di wajah ayahnya. Dia pun berjanji pada ayahnya akan mendapatkan Piala Dunia untuk Brazil. Ayahnya hanya menganggap hal itu sebagai sebuah angin lalu. If you're smart, you listen to your mother. You focus on school. Ibu Diko bekerja di salah satu rumah orang berada. Diko yang sering ikut membantu ibunya menjadi bahan ejekan anak majikan ibunya karena salah menyebut nama pemain idolanya. Yang seharusnya Bile malah disebut Pelé. Tapi di situ pula Diko mendapatkan sebuah brosur turnamen sepak bola dan mengajak kawan-kawannya untuk mendaftar. Are you crazy? Right, dear. What if your mom? How we play? Fine, but I'm out. Look at it. He's not eating. Ternyata tim Diko bisa melewati pertandingan demi pertandingan dan masuk ke putaran final. Anak majikan ibunya menamakan tim mereka sebagai tim tanpa alas sepatu, alias nyeker. And final seconds now on 8-0. Come back tomorrow for 7. Merasa malu karena disebut sebagai tim nyeker, salah seorang teman Diko yang tersinggung mendapat ide agar mereka bisa mendapatkan sepatu. Ternyata idenya adalah mencuri kacang di sebuah gudang dan menjualnya kembali. Today special. Buy two, get a free shine. Free two cider. Peanuts here. When I was your age, time I learned. A good player knows that fighting comes from insecurity. You wanna play professionally, can't be ashamed of who you are. I couldn't believe. Akhirnya beberapa sepatu bekas berhasil didapatkan meski ukurannya kebesaran. Gigantic. Welcome to the led by Captain José Altafini, led by Captain Pelé. To football as Ardi Brito. Plan. When in doubt. Di babak final, Diko berhadapan dengan tim anak majikan ibunya. Sepatu yang dikenakannya malah membuat tim Diko ketinggalan skor. Diko segera membuka sepatunya dan bisa mengejar skor. Tapi waktu telah berakhir. Gol Altafini. Not worth it.
Chico, what are you doing? Ladies and gentlemen, the once again, down. That's the final whistle. The kid. Meski tim mereka kalah, penampilan Diko cukup membuat De Brito, seorang mantan pemain nasional Brazil, tertarik padanya. De Brito memberikan kartu namanya pada ayah Diko. Di luar dugaan, pemilik kacang yang mereka curi ternyata mengejar mereka. Diko dan kawan-kawan berlari ketakutan. Diko dan salah seorang temannya nyaris tertangkap. Mereka bersembunyi di sebuah gua kecil. Tanpa diduga, gua tersebut longsor dan teman Diko tewas tertimbun. But if I hadn't said, Diko sangat terpukul dan menyalahkan dirinya atas kejadian itu. Andai mereka tidak mencuri kacang untuk membeli sepatu, pasti temannya masih hidup, pikirnya. Aldemar de Brito, Football Scout. Setelah kejadian itu, Diko jadi pemurung. Dia kehilangan semangat dan menutup diri. Ayahnya terus berusaha menghiburnya dengan mengajaknya berlatih juggling menggunakan mangga di belakang klinik tempat ayahnya bekerja. Diko kini beranjak remaja. Ibunya mengambil kartu nama De Brito yang masih disimpannya dan diam-diam menghubunginya. Menjadi sebuah kejutan buat Diko ketika pulang dan menemukan De Brito di rumahnya, serta mengajaknya masuk ke klub Santos di Sao Paulo. Thank you. You go make us proud. Diko menjalani proses seleksi di sana dengan keras. Dan dengan perjuangannya dia terpilih masuk ke dalam tim. Namun ternyata karakter permainannya berbeda dengan yang diinginkan pelatihnya. Beating their mark, they just mastered the... Diko merasa tidak mampu setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti di sebuah pertandingan. Hal itu sangat memukulnya dan Diko memutuskan untuk minggat dari pusat latihan. Ketika di stasiun kereta, ternyata De Brito menghampirinya dan memberikan motivasi padanya agar Diko percaya pada dirinya bahwa karakter permainannya adalah sebuah jati dirinya. Diko pun memutuskan untuk kembali ke pusat latihan. Dan Diko pun mulai menunjukkan dirinya dengan mencetak gol demi gol pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kehidupannya mulai membaik.
hell was that? Sorry. Do it again. Estamos escutando ese nacimiento fuego. Rolled up to the Gilbert team after a few off the shot. That's the wrong list, Chico. Welcome to the pros. And now suddenly the goalkeeper halfway through his style of play. Oh my, this kid is something else. Dia memberikan hadiah berupa kompor gas pada ibunya dan radio pada ayahnya, agar ayahnya bisa mendengar siaran sepak bola dari rumahnya sendiri tanpa perlu berdesakan di kedai. Sebuah kejutan kembali didapatkan. Nama Diko tercantum sebagai pemain yang terpilih menjadi skuad Brazil di Piala Dunia tahun 1958 di Swedia. Ayahnya memberikan semangat agar Diko menjadi dirinya sendiri lewat kostum pertama yang dijahit teman masa kecilnya, bertuliskan nama Pele, yang awalnya adalah sebuah ejekan, tapi nama itu sangat lekat padanya. Di tim nasional Brazil, Diko bertemu dengan pemain-pemain yang sudah terkenal lebih dulu. Dia juga bertemu dengan Mazzola, anak majikan ibunya yang mengejeknya dengan nama Pele. Pelatih timnas Brazil memanggil Pele. Dia menekannya agar Pele tidak menggunakan gaya sepak bola yang disebutnya kampungan. Pele dipaksa menjadi bukan dirinya. Dan di suatu latihan dia mengalami cedera di kakinya. Hal itu membuatnya sangat putus asa. Meski mengalami cedera, Pele tetap ikut ke Piala Dunia di Swedia. Kakinya masih belum pulih, dan Pele hanya menjadi pemain cadangan di awal kompetisi tersebut. It's still extremely weak. For Brazil, a heavy underdog coming into the tournament, managed to edge out in a scoreless tie. The first we've seen in world nicknamed Mazzola. Namun karena beberapa pemain utama mengalami cedera, terpaksa Pele harus bermain. Sosoknya yang kecil menjadi bahan tertawaan para penonton. Di beberapa pertandingan awal, Pele belum menunjukkan kemampuannya karena takut pada pelatihnya. Namun, anak majikan ibunya, Mazzola, yang saat itu mengalami cedera, memberi kekuatan pada Pele setelah mengatakan jika dia ingin seperti Pele, bermain sepak bola dengan gembira dan menggunakan gaya khas Brazil. Kepercayaan diri Pele mulai bangkit. Dia langsung mencetak gol bagi tim Brazil, meski itu artinya melawan kebijakan pelatihnya. Pertandingan demi pertandingan dilewati dengan kemenangan, hingga akhirnya Brazil bisa memasuki final melawan Swedia. Karena tekanan mental yang berat menjelang pertandingan final, Pele iseng mengajak teman satu timnya bermain dengan bola di hotel tempat mereka menginap. Hal ini mengingatkan Pele pada masa kecilnya, bermain bola di gang perkampungannya. I'm sorry, sir.
miracles for Sweden, but Pelatih melihat hal itu dan menyadari jika itu adalah memang ciri permainan sepak bola Brazil yang harus dijaga dan dikembangkan. Akhirnya, pertandingan final digelar. The world for the biggest sporting event on earth. No team at all with Queen Mountbatten grabbing their box. Yola and Team Brazil. And there's our young star Nascimento. And there's the starting whistle. Here we go. The Swedes moving quickly downfield. Let's lead home to Parling. A quick touch up down the middle. Dan Pele membuktikan jika gaya bermain yang dianggap kampungan bisa mendunia. Brazil menjadi juara di Piala Dunia tahun 1958 dan Pele menjadi legenda sepak bola hingga saat ini. Terima kasih sudah turut menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Layar Tancap. Sampai jumpa.